Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan pelajaran IPS terpadu kelas 8. Hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-17. Untuk sebelum kita awali pertemuan kita hari ini, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita hari ini akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur Indonesia. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang ekspor dan impor. Kalian tentu memahami bahwa dalam aktivitas ekspor dan impor diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang maritim, di mana banyak sekali terumbu karang dan juga perikanan dengan berbagai jenisnya ada di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah maritimnya cukup luas gitu ya, sehingga perlu dimanfaatkan dengan baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ekonomi maritim itu sendiri seperti apa. Kita cari tahu pengertiannya. Pengertian ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sini ekonomi kelautan lebih menitik beratkan pada penggunaan sumber daya alam untuk dimaksimalkan sebagai komoditas perekonomian di Indonesia. Ini cukup penting gitu ya terkait dengan pengertiannya. Nah, meskipun kedua-duanya punya pengertian masing-masing, namun keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Ya, nah, selanjutnya adalah kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kenapa negara-negara ASEAN juga? Karena negara-negara ASEAN berada di wilayah yang sama dengan satu wilayah yang hampir sama dengan Indonesia. Nah, sekarang kita lihat kondisi ekonomi maritim di Indonesia dari 3 sektor. Yang pertama adalah sektor pelayaran, di mana industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai ekonomi hulu dan hilir hingga saat ini belum berkembang dengan sistem pelabuhan yang baik gitu ya. Nah, kebanyakan masih dijadikan sebagai pelabuhan transit wilayah-wilayah ASEAN saja. Yang kedua, di sektor perikanan maksud saya, potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kondisi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Yang ketiga adalah sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari sangat-sangat menjanjikan bagi Indonesia, yang dimana diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari
mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Meskipun sampai saat ini kondisinya masih belum dimaksimalkan untuk pariwisata bahari ini. Nah, selanjutnya adalah strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama adalah pembangunan nasional berbasis kelautan yang awalnya berbasis daratan sekarang beralih pada berbasis kelautan. Dengan begitu diharapkan perekonomian masyarakat pesisir dapat meningkat dan dapat memaksimalkan sumber daya alam lautan untuk perekonomian. Yang kedua adalah memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, di mana ini mungkin dengan membuat pelabuhan-pelabuhan di wilayah-wilayah tertentu, di wilayah-wilayah di sepanjang pantai di Indonesia, dan sehingga dapat meningkatkan produktivitas para nelayan, sehingga daya saing produk dalam negeri pun bisa teratasi. Selanjutnya menyiapkan regulasi atau kebijakan-kebijakan lain ya di bidang ekonomi. Sangat penting sekali regulasi atau peraturan pemerintah yang sangat dibutuhkan di pelajaran Indonesia gitu ya, dimana ketika kita tidak memiliki regulasi yang baik, maka perekonomian Indonesia pun akan mengikuti perekonomian dari negara-negara lain, sehingga tidak kedaulatannya pun masih besar dipertanyakan. Nah, ini adalah strategi-strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan atau mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Selain di bidang maritim, Indonesia juga yang perlu ditingkatkan adalah di bidang agrikultur, di mana ekonomi agrikultur ini adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, serta energi atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, subhanallah ya, ternyata memang kekayaan Indonesia itu luar biasa. Nah, setelah kita potensi yang dimiliki oleh Indonesia di bidang agrikultur, yang pertama adalah produk pertanian segar. Nah, ini bisa berupa buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian rempah-rempah gitu kan, dan kemudian bahan bakar hayati. Nah, ini bisa dicoba terus ya. Selanjutnya adalah produk tanaman pangan. Nah, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam banyak untuk produk pertanian. Di sektor pertanian, di Indonesia memiliki beragam jenis tanaman, seperti tanaman pangannya adalah padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan sebagainya. Banyak sekali varietas-varietas lain yang belum bisa disebutkan di sini. Yang ketiga, potensinya adalah sektor pertanian. Pertanian sebagai mega sektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri. Semuanya sangat-sangat menggunakan akalnya. Selanjutnya adalah peran agrikultur di Indonesia. Perannya sangat penting gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan, pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian di Indonesia.
Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa melalui ekspor gitu ya. Kemudian peran agrikultur sebagai sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sangat besar pengaruhnya, di mana besarnya pangan terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, peranannya dalam menyediakan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Semuanya sangat bergantung pada dunia pertanian. Nah, sedangkan ada hambatan-hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama adalah skala usaha pertanian yang masih kecil, kemudian modal yang sangat terbatas, yang ketiga penggunaan teknologi masih sangat sederhana, yang keempat sangat dipengaruhi oleh musim, yang kelima pada umumnya menggunakan tenaga kerja keluarga, kemudian keenam akses terhadap kredit, teknologi dan pasarnya sangat rendah. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga merugikan para petani. Selanjutnya adalah alih fungsi lahan pertanian dari pertanian menuju ke industrialisasi. Nah, ini juga sangat mempengaruhi. Dan yang kesembilan, yang terakhir adalah kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi para petani. Cukup luar biasa kompleksnya ya. Semoga kita semua dimampukan untuk bisa mengembangkan ini semua. Nah, kemudian ada strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama menggunakan eco farming, kedua distribusi pupuk secara merata, yang ketiga adalah perbaikan irigasi. Setidaknya itu yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam dunia ekonomi maritim dan agrikultur. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.